selamat berjumpa lagi dalam kesempatan ibadah online GJKI Sultan. Senang berjumpa dengan Anda dan saya percaya Tuhan selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani buat Anda semua yang menyaksikan khotbah online ini. Mari kita membuka ibadah ini dengan menyanyikan satu pujian, Yesus Tuhan dan Allah. Pusatkan pikiran Anda dalam kata-kata lagu ini, menyembah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Pertolongan kepada kita ada dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang setia memelihara seluruh isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Nah saudara, mari sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu
dengan sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk 1 minggu ini yang kami lewati. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu menyertai kami. Ampuni segala dosa kami, baik pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan. Kuduskan kami, karena kami hari ini mau mendengarkan sabda firman-Mu lewat hamba-Mu. Urapi dengan kuasa darah-Mu, sehingga apa yang diucapkan berasal daripada Tuhan saja. Tuhan, jamah setiap keluarga yang menyaksikan khotbah online ini. Tuhan, buka hatinya supaya mereka mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, tema khotbah hari ini adalah kenal tapi tidak kenal. Ini diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Ayat 11 berbunyi demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya."
kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata, "Rabuni," yang dalam bahasa Ibrani artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudara sekalian, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang dibebaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat. Kemudian ia melayani Yesus bersama perempuan-perempuan lainnya. Saudara bisa lihat dari Lukas 8 ayat 2 dan 3. Maria Magdalena itu begitu mengasihi Yesus. Waktu Yesus disalibkan hingga dikuburkan, ia menyaksikan semuanya. Pada waktu itu semua murid-muridnya melarikan diri. Bahkan ia bersama perempuan lainnya tinggal dan duduk di depan kubur itu. Matius 27 ayat 61. Pada waktu hari Minggu pagi, ketika hari masih gelap, Maria pergi ke kubur itu seorang diri. Dan ia melihat bahwa kubur itu telah terbuka dan tidak ada mayat Yesus. Dalam Yohanes 20 ayat 1. Kemudian Maria Magdalena berlari, mendapatkan Petrus dan Yohanes dan berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Kemudian Petrus dan Yohanes berangkat ke kubur itu, menemukan hal yang sama. Lalu pulanglah kedua murid Yesus itu. Sedangkan Maria tetap berada di depan kubur itu. Saudara, hati Maria sangat sedih dan menangis. Mengapa demikian? Karena Maria Magdalena sangat mengasihi Yesus. Di dalam kehidupannya, ia menemukan figur Yesus sebagai orang yang menolongnya keluar dari cengkraman 7 roh jahat. Sebelum ia bertemu Yesus, kehidupannya sangat menderita karena 7 roh jahat menyiksa kehidupannya, baik jasmani maupun jiwanya dan rohnya. Tetapi setelah dibebaskan, ia merasa memperoleh hidup baru. Ia melihat kehidupan Yesus yang penuh kasih dan tidak seperti orang lain pada umumnya. Maka dari itu ia menyerahkan dirinya untuk melayani Yesus. Pada waktu Maria Magdalena melihat bahwa Yesus menderita dan disalibkan hingga mati, ia sangat terkejut sekali. Mungkin ia bertanya dalam hatinya, mengapa ada orang baik tidak melakukan dosa tetapi disiksa begitu kejam sampai mati? Pada Minggu pagi itu hatinya lebih terkejut lagi ketika ia melihat kubur Yesus telah kosong. Ia menangis karena sangat sedih. Orang yang sedih cenderung sensitif. Mungkin juga ada sedikit marah dan bertindak menghakimi karena peristiwa itu. Di dalam emosi dan kesedihannya, ia lupa semua apa yang dikatakan Yesus, bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan Maria tidak mengenali Yesus pada waktu Yesus bertanya kepadanya. Pertanyaannya, mengapa Maria Magdalena sampai tidak mengenali Yesus padahal ia begitu dekat dan mengasihi Yesus? Apakah wajah Yesus berubah pada waktu kebangkitannya? Saudara, wajah Yesus tidak berubah. Ia tetap sama seperti pada waktu sebelum disalibkan. Kuncinya adalah terletak kepada emosi, kesedihan, dan kemustahilan yang dialami Maria Magdalena. Pertama, mengenai kemustahilan. Maria belum percaya benar akan orang bisa bangkit dari kematian. Seumur hidupnya orang yang mati tidak pernah bangkit. Kedua, hatinya yang diliputi kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan menutupi mata rohaninya untuk mengenal Yesus. Mungkin di dalam hatinya ia self-talk, berbicara dalam dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri, dan merenungkan hal-hal yang negatif sehingga ia menjadi sensitif dan gampang menghakimi orang lain. Terlihat dari perkataannya yang menghakimi Yesus sendiri dengan perkataan,
Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Di tengah kesedihan dan kemarahannya yang menguasainya, terjadilah dosa perkataan dan penghakiman. Peristiwa ini pernah terjadi juga terhadap murid-murid Yesus pada waktu mereka naik perahu dan diobang-ambingkan angin sakal. Matius 14 ayat 22-33 menceritakan murid-muridnya begitu takut dan hilang pengharapan, sehingga pada waktu Yesus datang, mereka tidak mengenali Yesus, tapi mengira Yesus itu hantu. Yang kedua, peristiwa dua orang berjalan di Emmaus di dalam Lukas 24 ayat 13-35 menceritakan hal yang sama. Mereka fokus kepada berita penyaliban, kematian, kebangkitan Yesus dalam percakapan mereka. Pada waktu Yesus menghampiri, mereka tidak mengenali Yesus. Kenapa, saudara? Karena ketidakpercayaan murid-murid Yesus menular kepada dua orang tersebut. Sehingga waktu Yesus berjalan, mereka tidak mengenalinya. Fokus kepada ketakutan, kesedihan, dan lain-lain dicampur dengan kemustahilan yang mengatakan mana orang mati bisa bangkit, mengakibatkan juga mereka tidak dapat melihat pengharapan ke depan yang positif, bahkan firman Tuhan. Orang yang sering mengalami demikian dan merenungkannya, berakibat di dalam dirinya ada pergumulan atau self-talk negatif yang menghasilkan ketidakpercayaan. Ingat, ketidakpercayaan adalah dasar dari dosa, dan ketidakpercayaan menghasilkan kematian. Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi," dalam Lukas 24 ayat 25. Demikian juga saudara sekalian, jika kita selalu terpaku akan keadaan dan berita negatif akan COVID-19, kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya, maka hal yang sama terjadi, yaitu kita menjadi tidak percaya akan Yesus dan sanggup mengadakan mujizat kesembuhan dan lain-lain. Akhirnya stres dan ketakutan, bahkan kesedihan, membuat kita sendiri menjadi lemah dan jatuh sakit. Semua firman Tuhan yang pernah kita baca dan dengar menjadi seperti abu yang ditiup angin, hilang semua dari pikiran kita, dan menimbulkan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan akan Yesus. Hasilnya adalah tindakan yang salah, seperti kita berlomba-lomba mencari obat, masker, kebutuhan makanan dengan membabi buta. Yesus, ingat, Yesus mengetahui semua itu. Di dalam 40 hari kebangkitannya, Yesus mengumpulkan murid-muridnya yang tercerai-berai dan membuktikan bahwa dia bangkit. Untuk membuktikan kebangkitannya, Yesus mencari mereka yang ragu-ragu dan memperlihatkan dirinya. Yesus memanggil nama Maria dengan suara wibawa, sehingga Maria sadar. Yesus memecahkan roti sehingga kedua murid yang menuju Emmaus terbuka matanya dan lain sebagainya. Saudara-saudara, mengapa Yesus meninggalkan bekas paku di tangan dan kakinya serta lubang di lambung? Padahal di dalam tubuh kebangkitan tidak ada lagi bekas-bekas luka dan cacat dan sebagainya. Kenapa demikian? Hal ini untuk membuktikan kepada manusia bahwa ia adalah Yesus yang pernah disalibkan. Orang-orang mungkin tidak mengenali wajahnya, tetapi bukti bekas paku menjadi tanda identitas dirinya, seperti yang dilakukannya terhadap Thomas. Setelah menyadari bahwa Yesus benar-benar bangkit, Maria kemudian ditugaskan oleh Yesus untuk memberitahukan hal ini kepada murid-murid yang lain. Ini adalah misi penginjilan yang pertama kali Tuhan tugaskan kepada Maria dan dipercayakan kepada Maria Magdalena di dalam dunia penginjilan. Respon Maria adalah taat dan pergi memberitakan kebangkitan Yesus. Walaupun pada akhirnya murid-muridnya tidak percaya dalam Lukas 24 ayat 11. Tetapi Maria Magdalena berhasil dalam penginjilan pertama. Saudara, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Yang pertama, jangan sampai ketakutan, stres, kesedihan menguasai pola pikirmu hari ini,
sehingga engkau menjadi sensitif dan mudah emosi. Hasilnya tindakanmu dan perkataanmu menjadikan engkau tidak mengenai lagi Yesus yang mungkin muncul untuk menolongmu dan gampang menghakimi lewat perkataan. Yesus bisa muncul lewat nasihat temanmu, anakmu, gembalamu, atau firman Tuhan yang kamu baca. Tetapi apakah Anda peka dan mengenal bahwa Yesus yang peduli kamu? Bagaimana sikap kita dalam hal ini? Pertama, Anda harus menemukan sumber masalahmu atau ketakutan itu datang dari mana. Hindarkan semua sumber masalahmu. Misalnya, sekarang tentang berita-berita negatif tentang kematian penyakit COVID-19. Hindarkan semuanya. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 3-5. Daud mengajarkan bagaimana kita harus bertindak. Saya bacakan Mazmur 37 ayat 3-8. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan pada saat itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, jalan keluarnya adalah berdiam diri dan nantikanlah Tuhan. Anda bisa setiap pagi berdiam diri dan berdoa. Kalau belum fokus, pujilah Tuhan dalam lagu penyembahan. Fokuskan pikiran Anda pada kata-kata dalam lagu itu. Mungkin Anda bisa menjadi tenang, kemudian berdoa. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti mendengar doa. Bacalah dan renungkan firman Tuhan. Hal itu harus ditopang dengan kepercayaan kepada Yesus dengan sepenuh hati. Jika Anda berdiam diri, pasti telinga Anda akan terbuka akan perkataan dan hikmat Tuhan. Jika Anda sedih, stres, dan ketakutan, telinga Anda tertutup oleh emosi dan pikiranmu sendiri. Kemarahan dan kesedihan serta ketakutan harus dibuang jauh-jauh. Jangan direnungkan hal-hal demikian. Ini membuatmu tidak bisa menjadi tenang. Nantikanlah Tuhan dalam setiap doa-doa. Dibutuhkan kesabaran untuk hal ini. Tapi harus diingat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Yang terakhir, beritakanlah kebangkitan Yesus kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami lakukan, yaitu kami harus berdiam diri dan tenang, percaya kepada Tuhan di dalam firman-Mu, bahwa segala sesuatu Tuhan pasti membuka jalan. Buang jauh-jauh pikiran negatif dan sumber-sumber yang membuat kami ketakutan, kesedihan, dan stres. Kami mau tolak semua itu, dan kami mau membaca dan merenungkan firman. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman ini, dimanapun mereka berada. Tuhan berbicara secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara semua, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita siapkan hati, semua bangkit berdiri untuk menerima
berkat Tuhan. Mari kita terima berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Setelah ibadah pada pagi ini, Anda semua di rumah boleh berdoa syafaat bersama keluarga. Pokok doanya untuk bangsa Indonesia, pemulihan ekonomi dan kesehatan. Doakan Jokowi Presiden kita dan para menteri-menteri untuk bisa bekerja dengan baik. Doakan juga dokter-dokter, perawat-perawat yang menangani pandemi COVID-19 di rumah sakit dan di mana mereka berada. Doakan juga GJKI Sunter, Agape, dan GJKI seluruh Indonesia. Setelah berdoa, Anda semua bisa sharing kelompok di rumah masing-masing firman Tuhan pagi ini untuk dapat kita praktekkan dalam hidup kita. Sharing kelompok, jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mengapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus terhadap Maria Magdalena? Dan tugas apa yang Tuhan berikan kepada Maria Magdalena? Yang ketiga, berkat apa yang saudara-saudari dapat dari firman Tuhan pagi ini? Terima kasih untuk ibadah pada minggu pagi ini. Tuhan memberkati. Shalom.